Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan baik dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di Aidenation Virtual Roadshow 2022 bersama Rajut Asa dan Universitas Prasetya Mulia. Dalam Virtual Roadshow siang menuju sore ini, kami mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara menilai desain produk yang diinginkan konsumen dan jurus jitu apa yang harus dipakai untuk meningkatkan value pada bisnis UMKM. Dan nanti sekaligus akan ada informasi lengkap seputar kompetisi Aidenation 2022. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kavi Marsila yang akan memandu acara Aidenation Virtual Roadshow 2022 selama 1 jam ke depan. Sebelum memulai kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera dan memakai virtual background yang kreatif dan menarik nih. Karena siapa yang menggunakan virtual background yang kreatif dan juga menarik akan mendapatkan souvenir dari Aidenation, Rajut Asa, dan Universitas Prasetya Mulia yang akan diumumkan di akhir acara. Begitu. Oke, untuk yang pertama mungkin saya mau sapa-sapa dulu nih. Halo, dari Ketua Program Aidenation. Halo Mas Davi. Halo, selamat siang Kavi. Siang Mas, gimana sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke deh. Lalu ada Ibu Dewi, perwakilan dari Prasmul. Selamat siang Ibu Dewi. Halo, selamat siang Mas. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu juga ada pastinya nih, Bapak Nathan Santoso. Selamat siang Pak. Selamat siang, apa kabar? Sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali acara, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat cuplikan video nih, perjalanan Aidenation. Mungkin teman-teman di sini belum mengetahui nih, apa itu Aidenation dan kompetisi apa aja sih yang diadakan oleh Aidenation. Baik, langsung saja kita simak sama-sama. Silahkan. Berdiam diri bukan cara kami melihat masalah. Kami percaya selalu ada solusi saat kita berupaya menembus batas, melampaui realitas, lalu menemui harapan. Banyak orang berharap pada anak-anak muda di Indonesia. Tapi kami bukan hanya berharap. Bagi kami, kunci pergerakan bangsa ada di tangan mereka. Bangsa ini tidak akan menjadi besar tanpa turun tangan mereka, generasi penemu yang sadar akan perubahan. Perubahan itu mustahil terjadi saat kita diam. Kami sadar betul, perubahan itu butuh ruang, butuh waktu, dan butuh tenaga. Aidenation hadir untuk menjawab itu semua, membangun ekonomi sirkular Indonesia, memberi solusi kehidupan masa kini, dan menciptakan ekosistem inovasi. Berawal dari obrolan sederhana di dalam kelas, hingga diskusi terbuka di ruang-ruang publik. Kami mengajak mereka berani bermimpi, beradu opini, dan berkompetisi mewujudkan ide menjadi inovasi. Tahun terus berubah, bahwa kami pun harus beradaptasi dengan cara, situasi, dan kehidupan yang baru. Kondisi ini tentu bukan menjadi penghalang. Justru membuat kami semakin lebih cepat dan mudah untuk bertemu mereka di berbagai daerah, serta menjangkau mereka hingga ke seluruh pelosok negeri. Semakin tahun, banyak anak-anak muda Indonesia yang inspiratif dan inovatif hadir dengan inovasi yang sangat beragam. Kami masih punya tujuan besar di masa depan yang selama ini mereka andalkan dari Aidenation. Tujuan Aidenation bukan sekedar mencari pemenang dalam kompetisi, namun lebih luas dari itu, Aidenation mau mengajak mereka untuk tumbuh, berdiri, dan berkembang. Hingga nanti, ada saatnya kami melihat mereka menjadi lebih besar, kuat, dan hebat. Jalanan kami memang masih panjang, tapi yang pasti kami tidak akan pernah berhenti bertemu mereka, mengajak mereka menjadi
Iya, oke. Itu dia cuplikan sekilas tentang perjalanan ID Nation. Nah, biar lebih dekat dengan ID Nation, saya bakal undang langsung nih kepala program ID Nation untuk menjelaskan lebih detail tentang ID Nation. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat ya, langsung aja. Nah, lalu untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, ya, buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, mungkin dinyalakan dulu nih, karena nanti di akhir acara nanti akan ada pengumuman virtual background paling menarik dan kreatif. Oke deh, langsung aja saya undang Mas Davi untuk waktu dan materinya, saya persilakan. Oke, terima kasih Kavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa bagi yang menunaikan ibadah puasa, selamat beribadah. Nah, bagi yang terhormat Ibu Dewi Sapitri dari Prasetya Mulia dan Bapak Nathan Santoso dari Rajut Asa, dan juga bagi seluruh peserta acara Roadshow ID Nation pada siang hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih nih sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Prasetya Mulia dan juga Rajut Asa untuk kerjasamanya sehingga acara siang hari ini dapat terjadi. Perkenalkan, nama saya Kadafi, di sini mewakili ID Nation. Jadi saya mau cerita sedikit tentang ID Nation, tentang program-program kita. Jadi ID Nation itu sendiri sebenarnya itu kita tuh adalah suatu platform inovasi, di mana tujuan kita adalah untuk membantu para inovator-inovator muda Indonesia untuk mengembangkan nih ide-ide yang mereka miliki maupun inovasi-inovasi yang mereka punya. Nah, jadi cita-cita kita itu agar para inovator ini bisa berkembang, agar mereka bisa bertransformasi, bisa menjadi namanya inopreneur. Jadi apa sih maksudnya itu? Jadi selain menjadi inovator yang menciptakan produk-produk inovasi, nah kita pengen membantu mereka juga sekaligus menjadi seorang entrepreneur. Jadi hasil karyanya mereka ciptakan itu bisa mereka komersialkan dan juga dapat dirasakan manfaatnya nih bagi masyarakat luas. Nah, hal itu yang kita pengen wujudkan sehingga bisa terjadi iklim inovasi yang sehat, yang sustainable, sehingga para inovator ini dapat terus menciptakan inovasi-inovasi baru tentunya. Mungkin bisa dibantu untuk slide presentasi saya. Oke, kita mulai. Jadi untuk kompetisi ID Nation itu, tadi tentang ID Nation sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah saya ingin menjelaskan sedikit tentang kompetisi-kompetisi yang kita adakan selama tahun 2022 ini. Nah, jadi untuk mencari inovator-inovator tersebut, kita mengadakan kompetisi inovasi dengan skala yang nasional, di mana nanti setelah ditemukan pemenang kompetisinya, mereka bisa mendapatkan hadiah berupa cash reward, dan kita juga telah menyiapkan untuk memberikan mereka kesempatan mengikuti program inkubasi yang kita adakan. Di sana mereka bisa mendapatkan pendampingan dan bahkan bisa mendapatkan pendanaan bagi tim-tim yang kita nilai sudah siap. Nah, untuk tahun 2022 ini kita sudah menyiapkan 3 kompetisi yang dapat diikuti oleh teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ID Nation Innovation Challenge atau IIC. Yang kedua adalah IDEA Challenge Series pertama, dan yang tidak bekerja sama dengan Senormal. Dan yang kedua adalah IDEA Challenge Series kedua yang kita bekerja sama dengan Rajut Asa. Ini saya mau menjelaskan satu-satu tentang kompetisi kita. Jadi yang pertama adalah IIC 2022 atau IDEA Nation Innovation Challenge. Jadi ini adalah merupakan kompetisi untuk produk inovasi yang kita adakan setiap tahunnya. Nah, ini adalah tahun keempat kita adakan. Kita mulai dari tahun 2019 kemarin. Nah, untuk tahun ini kita memang sengaja menyederhanakan kompetisi yang kita adakan dibanding tahun lalu yang kita memiliki beberapa kategori yang spesifik untuk
misalnya untuk kategori energi atau kategori penanggulangan tsunami. Nah, tahun ini kita bebaskan nih agar semua produk inovasi dapat ikutan di kompetisi kita. Nah, namun ada beberapa syarat yang kita tetapkan untuk mengikuti kompetisinya, yaitu di sini bisa kita lihat, yaitu sudah pernah melakukan produksi walaupun sekali atau minimal sudah ada prototipenya, dan kemudian belum pernah mendapatkan funding dari inkubator maupun dari venture capital. Terus selain itu produk tersebut harus kita pengennya yang bersifat ramah lingkungan. Nah, kompetisi ini kita buka untuk umum, jadi semua orang bisa ikutan asalkan mereka sudah berusia 17 tahun ke atas. Nah, untuk timeline-nya sendiri, kita sudah membuka pendaftaran dari bulan Maret kemarin, dan nanti akan ditutup sampai bulan Agustus, jadi waktunya masih sangat panjang. Bagi teman-teman yang mau ikutan, boleh segera kunjungi website kita untuk segera mendaftar. Nah, untuk reward-nya sendiri, nanti kita sudah siapkan untuk hadiah pertama, pemenangnya bisa mendapatkan 70 juta rupiah. Juara kedua 50 juta, juara ketiga 30 juta, bahkan ada hadiah favorit 10 juta rupiah. Tidak berhenti di situ, kita juga sudah menyiapkan bagi tim-tim yang menang itu pendanaan hingga mencapai 1 miliar rupiah. Nah, itu hadiah dari IIC. Untuk kompetisi yang kedua, ini slide berikut, adalah Idea Challenge Series yang bekerja sama dengan Senormal. ICS ini merupakan kompetisi kolaborasi, kita berkolaborasi bersama pelaku-pelaku industri. Di sini tujuannya itu untuk membantu, untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi secara langsung di dalam industri tersebut. Nah, di ICS 1 ini kita bekerja sama dengan Senormal. Mereka itu tuh perusahaan yang bekerja di bidang solusi pembersih, di mana mereka membuat inovasi dengan cara membuat berbagai macam cairan pembersih dalam bentuk tablet. Nah, itu nanti tabletnya tinggal dicampur dengan air saja, itu bisa mengurangi sampah plastik. Nah, itu mereka hebatnya di situ. Nah, di kompetisi ini kita membantu mereka untuk mencari kemasan ramah lingkungan untuk produk Senormal yang bentuknya itu masih dalam bentuk cair, bukan tablet. Nah, jadi di sini kita pengen mencari perusahaan packaging untuk mengikuti kompetisi dan mengajukan ide-idenya. Kemudian ada ICS kedua bersama Rajut Asa. Mungkin slide berikut. Ya, ICS kedua Rajut Asa ini kita bekerja sama dengan Rajut Asa tentunya, yaitu suatu perusahaan yang misinya itu ingin memberdayakan UMKM di Indonesia. Nah, kebetulan hari ini kita juga sudah mengundang founder dari Rajut Asa, Bapak Nathan Santoso, yang juga nanti akan memberikan materi ini yang sangat menarik. Nah, pada kompetisi ICS kedua ini kita pengen mengajak para pelaku UMKM di Indonesia untuk mengikuti kompetisi kita ini. Ini mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program akselerasi kita juga. Dan juga bisa mendapatkan pendanaan baik dari Idea maupun dari Rajut Asa tentunya. Nah, pendaftaran untuk kompetisi ICS kedua ini kita sudah buka sejak 1 Maret lalu. Dan lalu kita tutup tanggal 5 Juni nanti. Nah, tentunya nanti akan ada tahapan lanjutnya dalam kompetisi ini seperti kurasinya, pelatihannya, bahkan ada pitching bisnisnya. Nah, kira-kira itu adalah 3 kompetisi yang kita adakan tahun ini. Kira-kira demikian sedikit info nih mengenai Idea beserta program-program yang kita adakan. Nah, jadi kalau di sini ada yang tertarik, ingin menjadi inovator atau punya UMKM ingin dikembangkan, silakan kita tunggu mengikuti kompetisi-kompetisi kita. Kalau mau ikutan atau tertarik untuk mendapatkan info lebih lanjut, langsung saja ke website kita di ideanation.id. Sekali lagi ya, di ideanation.id. Kira-kira begitu, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Kafi.
Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Davi telah memberikan informasi terkait kompetisi Idea Nation 2022. Nah, untuk teman-teman nih yang punya inovasi, punya bisnis, bisa langsung nih ikutan ya Mas ya. Bukan begitu ya Mas ya? Oke deh, siap. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi sharing ilmu bareng Ibu Dewi Sapitri selaku Fakultas Member Universitas Prasetya Mulia. Beliau akan memberikan insight-nya terkait pengetahuan tentang bagaimana sih menilai desain produk yang diinginkan konsumen dan apa yang membuat konsumen menyukai produk yang sudah didesain. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa disampaikan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan pada sesi Q&A. Nah, bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kamera dan memakai virtual background yang kreatif dan menarik, agar segera diaktifkan, karena akan ada hadiah menarik yang akan diumumkan di akhir acara. Gitu. Oke, baik. Langsung saja kita undang Ibu Dewi Sapitri untuk memberikan insight-nya. Untuk waktu dan materinya, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Kavi atas waktu yang diberikan kepada saya hari ini. Terima kasih Idea Nation, Mas Ahmad Kadafi yang sudah membuat acara yang menarik sekali ya Mas, dan ada kompetisi juga. Mudah-mudahan inovator di sini juga semangat mengikuti acaranya. Terus apakah suara saya terdengar Mas di sana? Terdengar, Bu? Terdengar ya? Yang di IG Live terdengar juga nggak ya? Bagaimana, Bu? Yang di IG Live juga udah kedengeran ya? Ya, Oh iya, kedengeran, Bu. udah kedengeran, Kedengeran. Bu. Oke, Udah juga. siap. Oke, terima kasih Mas. Saya mulai ya Mari, sharingnya. silakan. Jadi hari ini saya hanya sharing saja, jadi berbagi pengalaman apa yang pernah saya lakukan bersama teman-teman mahasiswa di Prasetya Mulia ketika menjalankan bisnis project gitu ya. Jadi biasanya kita itu ada tahapan-tahapan gitu sebelum teman-teman ini melaunching produknya dan melaunching bisnisnya gitu. Hari ini saya sifatnya sharing, nanti saya akan kasih beberapa contoh ide-idenya mahasiswa sama prosesnya bagaimana sih sampai mereka mendapatkan ide untuk bikin produk yang fiturnya kayak gitu ya. Saya share screen bisa ya Mas Kavi? Ya, Bu. Oke. Oke, sudah terlihat belum, Mas? Sudah, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Udah kelihatan full screen belum? Sudah full screen. Udah, sip, mantap. Sip. Terima kasih. Selamat sore teman-teman inovator semuanya. Jadi materi hari ini sebenarnya saya sharing, saya cuplik dari satu sesi di mata kuliah Business Creation. Jadi ini bocoran apa yang kita ajarkan Mas Kavi di Prasetya Mulia buat teman-teman di Idea Nation hari ini. Lebih bercerita tentang perjalanan bagaimana mendesain nilai produk yang memang cocok atau diinginkan oleh konsumen. Nah, biasanya kalau kita mau membuat bisnis kan awalnya dari ide gitu ya. Idenya biasanya yang paling deket sama kita, pengalaman diri sendiri gitu ya. Kalau saya dulu pengalamannya jadi ibu rumah tangga, tiba-tiba punya anak bayi, kok bayinya kecil gitu. Terus jadi punya ide bikin, gimana kalau bikin baju bayi tapi yang small size gitu ya, karena pengalamannya seperti itu. Kemudian tadi juga pagi sempat lihat-lihat podcast gitu ya, ada satu ide bisnis bikin pembelajaran bahasa tapi online. Ternyata juga berangkatnya dari pengalaman pribadi. Jadi waktu itu dia belajar bahasa gitu ya, kemudian oh ternyata belajar bahasa itu kalau pakai metodenya konvensional atau yang biasa sulit ya dari kacamatanya murid gitu kan. Kalau dari kacamatanya guru yang ngasih materi mungkin biasa aja gitu ya, udah oke-oke aja. Tapi ketika dari kacamata murid kok nggak pas ya gitu. Gimana kalau kemudian kita bikin bikin kursus bahasa Inggris tapi yang metodenya ramah buat murid-muridnya gitu ya, supaya murid-muridnya tuh 1 bulan udah berani ngomong bahasa Mandarin misalnya kayak gitu.
Nah, jadi biasanya awalnya dari situ atau dari mengamati teman-teman kita atau kemudian curhatan teman-teman kita menjadi sebuah ide. Tapi sayangnya ide itu enggak semuanya bisa atau layak jadi sebuah bisnis gitu ya, teman-teman. Jadi ada syaratnya dari ide itu kemudian layak untuk menjadi sebuah ide bisnis, dijadikan bisnis gitu ya. Syaratnya yang pertama adalah harusnya produk itu atau layanan yang kita mau sediakan itu bisa jadi solusi atau memberikan nilai tambah buat konsumen kita. Kalau nggak ngasih solusi atau nggak ngasih nilai tambah, kalau kita paksakan buat produknya terus dijual produknya bisa jadi kurang menarik gitu ya dari mata konsumen. Contohnya tadi yang belajar bahasa tadi ya, duh kok ikut belajar bahasa les di semua tempat nggak pinter-pinter gitu ya. Tapi kalau kemudian ada metode baru atau cara baru yang membuat seseorang itu lebih cepat belajar bahasa, kenapa enggak gitu kan? Jadi harus memberi solusi atau memberi nilai tambah. Kemudian yang kedua, kita harus cek dulu kalau produk ini kemudian kita produksi terus dijual, ada yang mau beli nggak ya gitu. Mungkin orang kalau kita riset tiba-tiba bikin survei gitu kan, biasanya kalau mahasiswa saya suka bikin survei dulu gitu kan, bilang apakah Anda tertarik dengan produk ini? Semuanya bilang ya tertarik gitu kan ya. Nah tapi ketika produknya jadi terus dijual, kok nggak bisa jualan ya gitu kan ya. Nah berarti kita harus ngetes dulu ada nggak ya permintaannya gitu. Nah ada permintaan juga nggak cukup gitu. Kalau ada permintaan, ada yang tertarik, ada yang mau beli, kira-kira mau bayar nggak gitu. Atau kalau misalnya harus bayar, rela nggak ya konsumen kita itu membayar lebih tinggi dari ongkos produksi yang harus kita keluarkan ya untuk bikin produk atau layanan itu. Sehingga paling enggak dari penjualan satu produk itu ada nilai ekonominya gitu ya, ada profitnya yang bisa dihasilkan. Kemudian yang terakhir ini penting karena ini menyangkut motivasi, jadi good fit gitu ya katanya. Jadi harus sesuai dengan minat, kemampuan, dan yakin bisa dilakukan oleh kita dan tim kita. Jadi ketika saya belajar dulu tuh saya meyakini bahwa bisnis itu adalah pekerjaannya makhluk sosial banget karena nggak bisa dikerjain sendiri. Jadi harus cari temen gitu ya. Nggak bisa produksi sendiri ya, cari temen yang bisa produksi. Nggak bisa memasarkan berarti cari temen yang dia bisa diajak collab untuk jualan bareng-bareng kan gitu ya. Jadi tapi kalau kita nggak ada minat, nggak ada passion ya biasanya terus bubar bisnisnya gitu kan ya. Nah ini kita tes dulu ya ide kita ini punya 3 faktor ini atau enggak untuk kemudian kita jadikan sebuah bisnis. Nah ngomong-ngomong tentang produk, nah tadi kan biasanya kan kita punya ide, gue mau bikin produk baju anak yang kecil gitu kan ya. Tapi cocok gak sih emang baju anak yang small size yang kayak apa gitu ya. Jadi kalau kita bicara produk ya harusnya cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nggak usah jadi Superman gitu ya, nggak usah heboh gitu kan. Yang penting bisa serve the market, bisa melayani pasarnya dan memenuhi kebutuhan dan juga bisa mengobati kesulitan dari konsumennya. Jadi intinya produk kita itu harus menawarkan solusi gitu ya. Kuncinya apa? Ya harus penelitian. Waduh ini kok mahasiswa banget ya suruh penelitian. Riset. Kalau mahasiswa Prasmu disuruh riset melulu. Kalau di industri riset gak sih gitu kan pertanyaannya. Apa iya kalau kita praktisi bisnis sendiri itu perlu riset? Nah ternyata kalau saya tanya teman-teman saya yang kebetulan memang entrepreneur gitu ya, ketika ada salah satu teman yang mendevelop baju berenang untuk muslimah gitu ya di Bandung. Itu ternyata dia meluncurkan produk seperti itu ternyata juga melalui proses riset juga gitu, walaupun bukan mahasiswa, tapi juga melakukan riset. Kemudian 2 minggu lalu saya undang teman gitu praktisi di industri kecantikan ya, produk kecantikan, kita undang juga. Dia juga bilang bahwa harus riset. Kalau enggak ya dia menyaksikan banyak produk yang sukses dan banyak juga produk yang gagal dipasarkan di market gitu ya. Jadi memang mau nggak mau kita harus riset gitu. Nah,
apa yang harus dilakukan ketika riset gitu ya, ngapain aja sih sebenarnya gitu. Nah ini step-stepnya yang coba saya rangkum gitu ya. Yang pertama adalah kita pahami dulu tren pasar. Tadi kan tren pasar itu kan kita bisa lihat dari TV, dari sosial media gitu ya. Ada tren apa sih sekarang? Orang lagi suka apa ya sekarang? Oh lagi suka nonton drakor gitu. Terus lagi kabita banget, kabita sama bahasa Sunda. Pengen makan makanan yang berbau Korea misalnya karena itu tren pasar. Terus lagi suka pakai skincare tapi yang bau-baunya tuh bau-bau Korea juga gitu kan ya. Nah itu tren. Nah kita pelajari tuh kalau makanan tuh kira-kira ada tren apa. Kalau mau bisnis baju kira-kira ada tren apa gitu kan ya. Nah biasanya kita ini hasil dari data-data, terus tanya-tanya gitu ya, baca-baca gitu ya, banyak baca. Nah kemudian dari sana muncul ide. Tadi kan ya idenya bikin baju bayi gitu. Nah, tapi kan itu kata saya gitu ya, kata Dewi atau kata para inovator di sini. Nah, kemudian itu harus dites gitu ya, benar nggak sih? Nah, kita harus lakukan penelitian. Nah, bentuknya apa sih penelitiannya? Yang pertama kita bisa undang teman-teman kita gitu ya, atau kita lihat orang-orang yang biasa menggunakan produk yang kira-kira sekeluarga atau sefamili gitu ya, dengan apa yang mau kita buat. Kita undang untuk kita wawancara atau kita amati perilakunya gitu ya, atau kita ajak diskusi. Nah kalau diskusi ini seru nih, biasanya ada 6 orang kemudian saling nimpal, saling ngasih pendapat gitu ya. Nah nanti step-step pertanyaannya akan saya bahas di slide berikutnya. Nah kemudian setelah itu kita coba kerucutkan gitu ya. Jadi profil customer-nya kayak apa sih gitu ya, profil konsumen kita kayak apa, butuhnya kayak apa. Jadi kalau di sini saya tulisnya namanya create user persona gitu ya, ini bahasa Inggrisnya mah create user persona. Intinya kita pengen menggambarkan orangnya itu kayak apa gitu ya yang akan pakai produk ini. Kemudian setelah itu kita validasi lagi, kita lakukan survei, kita tes produknya, udah oke atau belum. Ya kurang lebih ini jalurnya gitu ya teman-teman. Nah, biasanya kalau riset itu ngapain sih gitu ya? Ya nanya gitu ya, bertanya. Nah, bertanya ini ada seninya ternyata gitu. Beberapa mahasiswa saya tuh suka susah nanya gitu ya. Jadi pertanyaannya tuh langsung nembak biasanya. Apakah Anda tertarik menggunakan produk ini gitu kan? Jawabannya ya atau tidak. Terus habis itu kalau ditanya ada ide apa lagi? Apa ya? Nggak tahu gitu ya, bingung misalnya gitu. Jadi emang harus bertanya, harus melihat dari kacamatanya si konsumen kita. Jadi kita itu harus menumbuhkan empati gitu ya ke konsumen kita. Jadi apa sih yang coba kita tanyakan ya? Yang kita coba tanyakan adalah apa sih yang mereka lakukan gitu ya? Apa sih yang mereka rasakan? Apa sih yang mereka pikirkan? Apa sih yang mereka ungkapkan gitu ya ketika mereka menggunakan sebuah produk? Kemudian ditemukan problem apa, ada masalah apa sih sama produk yang udah mereka pakai gitu ya. Kemudian problemnya itu munculnya ketika melakukan apa, di mana gitu ya. Kemudian apa sih penyebab dari problem itu perlu kita cari tahu, kita tanyakan. Kemudian mengapa problem tersebut penting untuk diselesaikan. Lalu kita tanya juga pendapatnya konsumen kita, kira-kira kalau ada solusi baru, kira-kira solusinya yang seperti apa. Nah, intinya yang kita pengen petakan itu adalah kebutuhan ya, kebutuhan yang ingin dipenuhi, apa sih yang disukai atau tidak disukai sama konsumen kita gitu. Kemudian dengan yang ada sekarang gimana tingkat kepuasannya? Udah senang belum? Udah puas belum? Atau masih ada komplain gitu ya? Atau di sini bahasannya pain point gitu ya. Kemudian gimana kira-kira cari alternatif solusinya? Nah, nih mohon maaf saya pakai sumber lain gitu ya, teman-teman. Jadi bertanya itu tadi nggak bisa gitu langsung. Kalau kita langsungnya nanya tertarik atau tidak itu kita nggak dapat gambaran apa-apa gitu ya, nggak dapat ilmu apa-apalah dari konsumen kita. Sehingga kita coba pahami prosesnya dari waktu konsumen kita itu cari informasi. Nah, misalnya kalau ini tuh contohnya di sini adalah waktu konsumen ini mau cari channel provider TV gitu ya, digital TV kan sekarang banyak ya digital TV gitu ya. Apa sih yang dia lakukan ketika baru cari informasi gitu? Oh ternyata yang dipikirkan adalah
ada pilihan apa ya gitu ya. Nah ini kan harus ditanyakan, nggak boleh kata kita, harus kata konsumennya. Terus apa yang dilakukan gitu ya? Oh ternyata dia itu searching. Terus waktu searching apa yang dirasakan? Pusing misalnya gitu ya. Nah ternyata kita tahu nih, oh ternyata ketika cari informasi tentang produk TV digital itu, dia merasa nggak paham produknya gitu ya. Pas ada pilihan, nggak tahu harus milih yang mana gitu kan. Terus pas dikasih pilihan, meragukan, ya, meragukan apa yang ditawarkan sama si providernya tersebut. Nah dari sana kita bisa catat nih opportunity-nya apa atau kesempatannya apa nih, produk kita bisa melengkapi atau memperbaiki apa yang sudah ada di pasar. Terus misalnya lanjut gitu ya, ketika mulai udah dapat informasi, kan biasanya orang kalau beli banding-bandingin gitu ya. Apa yang dibandingkan? Oh harganya gitu ya. Oh dia cari review dari orang-orang, tanya, kamu kalau beli kira-kira apa? Atau sekarang di Tokopedia udah banyak review ya. Cari mana yang dapat bintang 5 misalnya gitu kan. Kira-kira kalau didapat bintang 5 itu karena apa misalnya gitu. Terus orang-orang apa sih yang paling banyak dipakai gitu kan. Apa sih penawarannya, fitur-fitur produknya apa aja. Nah apa yang dirasakan ketika melakukan itu. Ternyata pusing juga ternyata gitu ya. Kenapa kok pusing? Karena bingung mulainya dari mana ya gitu ya. Atau aduh saya jadi butuh waktu lama nih buat cari-cari informasi. Bisa nggak sih ada yang kasih informasi yang membantu saya untuk cepet gitu ya, untuk dapat informasi yang saya butuhkan. Saya loncat gitu ya ke akuisisi. Akuisisi ini ketika orang mau membuat keputusan membeli, kira-kira tadi tetap kita cari apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, kemudian apa nih keluhannya. Ketika pakai produknya, nah ini paling penting nih karena ini cakupannya sama fitur produknya gitu ya. Ketika pakai produk, apa sih yang dipikirkan? Oh ternyata dia coba ngetes, wah suaranya bagus nih. Oh ini lancar nih gitu ya. Oh gambarnya nggak pecah-pecah nih gitu ya. Jadi kualitasnya gimana? Kemudian gampang nggak ketika connect gitu ya. Bisa nggak di-connect dari semua provider internet misalnya gitu. Terus apa yang dilakukan ketika itu dia pakai, kemudian oh ternyata bikin list gitu ya, ini mana film yang mau ditonton gitu ya, kemudian bikin bintang gitu ya misalnya, itu yang dilakukan. Terus apa feelingnya? Oh ternyata belum terlalu puas gitu ya, agak pusing juga. Kenapa? Oh ternyata susah ternyata bikin playlistnya gitu. Oh ternyata susah nyari kontennya, mau cari film apa atau mau nyari TV apa jadi susah gitu ya, atau ini kok konten Koreanya kurang ya, atau ini kok konten Indianya kurang ya ini, atau konten Jepangnya kok kurang ya gitu ya. Nah sehingga apa yang bisa kita dapatkan dari situ, oh berarti ada kesempatan nih untuk bikin channel yang banyak Indianya gitu ya, atau banyak Koreanya atau banyak Jepangnya misalnya gitu ya. Kemudian yang terakhir ketika sudah pakai terus mau memperpanjang atau mau beli lagi produknya, apa sih yang dipikirkan. Nah itu yang bisa kita coba gali, tanyakan ke konsumen kita, dan paling enak ini tuh dilakukannya sambil wawancara atau diskusi bareng-bareng gitu. Ini kurang lebih membantu lah ya gimana caranya untuk kita cari tahu gitu ya kebutuhannya tanpa loncat cocok logi langsung bilang apakah Anda tertarik dengan produk kami gitu, terus jawabnya nggak enak. Tertarik gitu kan, bilang aja tertarik soalnya nggak enak gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya setelah kita tanya-tanya tadi ya, tanya-tanya, penelitian, terus habis itu kita olah deh datanya, gitu ya. Nah, setelah kita olah datanya, kita pertama kali disarankan untuk bikin yang namanya user persona. Nah, apa sih user persona gitu ya? User persona itu kalau saya yang orangnya suka visual, suka gambaran gitu ya, itu memberikan saya gambaran tentang siapa sih pengguna dari produk saya. Nah, tapi nggak cuman siapa, jadi ada keterangan lainnya, perilakunya seperti apa gitu ya, karakteristik orangnya kayak apa ya. Nah sekali lagi karena visual, nah, maka nanti kita gambarkan persona itu, kita buatkan namanya, kita buatkan gambaran orangnya, supaya apa? Supaya kita ketika mau bikin produk itu kita lebih lebih empati, lebih gampang gitu ya, bayangin kira-kira orang ini kalau mau pakai produk kita itu gimana gitu ya.
Jadi dari hasil tadi, dari hasil kita tanya-tanya, diskusi, wawancara, kita bikin kelompok-kelompok. Oh, ini ada satu kelompok yang hobinya makan bakso misalnya gitu ya. Ada satu kelompok kalau ngemil hobinya itu makan martabak manis. Jadi ternyata kalau ngomongin orang yang suka ngemil gitu ya, itu bisa kita bagi jadi dua loh. Yang satu itu penggemar makanan manis, yang satu penggemar makanan asin. Nah, itu kayak terus habis itu pertanyaannya, siapa sih orang yang suka makanan manis sama makanan asin? Siapakah dia gitu ya? Kerjaannya apa ya? Ini orang aktivitasnya apa ya gitu ya? Supaya kita bisa lebih terbayang ketika mau bikin produk, kira-kira produknya itu bisa dimakan sama dia waktu apa ya gitu ya? Atau kira-kira dia itu pas lagi melakukan aktivitas, kira-kira dia butuh makanan yang ukurannya kayak apa ya, atau kemasannya enaknya yang kayak apa ya, gitu ya. Karena kita sudah punya bayangan, oh ini loh user kita, karakternya tuh seperti ini, pekerjaannya seperti ini. Nah, aduh Bu Dewi apaan sih itu pusing lah gitu ya. Nah ini rumusnya gitu ya, rumusnya. Jadi ini template-nya nih buat bikin user persona. Jadi kita tadi coba ya kasih identifikasi. Oh ini ada sekelompok orang itu yang punya pekerjaannya A. Dalam pekerjaannya dia melakukan apa gitu ya. Ini job title sama responsibility. Terus demographic data. Ini biasanya kaitannya sama usia gitu ya. Tinggal di mana, penghasilannya berapa gitu. Kemudian motivasi. Nah, motivasinya apa sih ketika dia membeli sebuah produk? Nah, kemudian yang terakhir ini kira-kira kegiatan sehari-harinya apa? Kebiasaannya apa? Terus kalau dia pesan makan, kira-kira dia itu pakai teknologinya apa? Atau kalau dia cari informasi, kira-kira dia pakai teknologinya apa? Nah, biar gampang saya kasih contoh aja gitu ya. Nah, ini contoh user persona. Jadi misalnya saya mau bisnis kuliner daerah gitu kan. Nah, siapa kira-kira? Setelah diteliti, oh ternyata ada sekelompok orang yang karakteristiknya kayak ini nih. Kayak siapa? Kayak Riko. Riko si anak rantau. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang namanya Riko ya. Jadi Riko si anak rantau. Apa dia ininya, prinsipnya? Katanya, there is no taste like home. Nggak ada rasa yang lebih enak daripada rasa makanan rumah, gitu katanya. Siapa sih si Riko itu? Oh dia itu kerjaannya adalah Associate Project Manager, tinggalnya di Jakarta, udah 7 tahun, karena sibuk, gak pernah pulang kampung. Sehingga Riko ini kangen banget sama kuliner dari kampung yang gak ada di Jakarta. Usianya berapa? 25 tahun, cowok kalau namanya Riko ya, single, kemudian S1, tinggalnya di Jakarta. Nah ini nih, yaitu homesick ya. Sekelompok orang yang kayak Riko ini homesick, gak bisa mudik, kangen kuliner daerahnya, tapi dia hobi banget jajan. Nah, kemudian apa aktivitasnya? Oh, dia itu aktif ya, tinggalnya di urban, sama dia itu mainnya Instagram. Kalau pesan makanan pakai Shopee Food, sama kalau pakai HP-nya itu pakainya Apple gitu ya, Apple Pro gitu, Apple digigit gitu ya. Contoh lain, nah ini pas banget kebetulan kompetisinya ramah lingkungan ya produknya ya Mas ya? Ya, betul Bu. Bener ya? Oke, ini tahun 2020 kebetulan ada mahasiswa saya datang, dia mau bikin popok reusable. Jadi popok yang bisa dipakai lagi gitu Mas, bisa dicuci, bisa dipakai lagi. Nah pas dia datang ke saya tuh saya cuman kayaknya saya dulu aja nggak pakai deh itu popok dicuci gitu ya, kebayang aduh nyucinya gimana gitu. Tapi saya yakin bahwa di luar sana ada yang pakai gitu kan ya. Nah pertanyaannya siapa yang pakai gitu kan, dan seperti apa karakternya. Kemudian mereka bikinlah penelitian, dapatlah mereka 3 kelompok. Kelompok pertama adalah ibu rumah tangga. Supaya lebih gampang mereka menggambarkan sebagai Sarwendah, pasti tahu lah ya Sarwendah ya. Sarwendah gitu ya, istrinya siapa? Ruben Onsu yang punya ayam geprek bensu ya. Jadi Sarwendah itu digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang goals-nya itu jadi ibu dan istri yang baik. Karakternya itu detail,
Terus kalau milih apa-apa itu untuk anaknya itu higienis. Pokoknya yang higienis gitu ya. Dia fokus sama kebutuhan keluarganya. Perilakunya gimana? Hemat. Nah, ibu rumah tangga, perilakunya hemat. Hemat tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan yang terbaik buat anaknya. Nah, ini karakter yang pertama nih Sarwendah. Tapi yang digaris bawah waktu kita riset itu hematnya gitu ya. Yang kedua ada Chelsea Olivia, pasti tahu lah ya Chelsea Olivia. Chelsea Olivia ini pemain sinetron zaman dahulu, masih aktif juga kayaknya. Ini digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang kerja juga profesional. Kebiasaannya pasti beda sama Sarwendah gitu ya. Jadi dia itu pengen jadi Wonder Woman working mother. Jadi pengen jadi Wonder Woman yang di rumah keren, di kantor juga keren gitu ya. Behaviornya apa atau perilakunya apa? Dia kerja di hari biasa, pas hari libur nggak mau ribet, pengennya ngusel-ngusel anaknya gitu ya, cium-cium peluk anaknya, main sama anaknya. Kemudian dia itu nggak masalah sama budget gitu ya, tapi berusaha untuk mencari info yang selengkap-lengkapnya untuk semua kebutuhan. Nah yang ketiga ini baru nih gitu ya, jadi akhir-akhir tahun ini muncul yang namanya perilaku sustainable living. Jadi kita tuh kalau konsumsi pengennya semuanya ngeramah lingkungan dalam keseharian. Jadi kalau kemana-mana harus bawa tumbler, kemana-mana harus bawa sedotan, tapi sedotannya nggak boleh pakai yang plastik gitu ya. Kalau bisa cari yang bisa langsung dimakan, misalnya gitu ya. Jadi kemudian kalau misalnya cari sabun, kalau bisa yang refill gitu kan. Ini sustainable living nih lagi naik gitu ya, lagi tren baru. Ternyata goals-nya beda gitu ya. Jadi dia itu gaya hidupnya modern and smart dan juga eco-living. Dia memperhatikan lingkungan, nggak masalah sama budget selama value-nya tadi, value ramah lingkungannya tadi dapat gitu ya. Prinsipnya kayak gitu. Nah ternyata dari hasil itu ya, kemudian kita coba petakan menggunakan yang namanya value proposition design. Ini teorinya nih ya teman-teman ya, teorinya namanya value proposition canvas atau value proposition design. Jadi dari 3 tadi kita coba petain lagi dari hasil datanya. Apa sih jobs-nya? Jobs itu apa? Apa sih masalah yang ingin diselesaikan oleh masing-masing kelompok tadi ketika pakai popok? Kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi gitu ya pertanyaannya. Nah kebutuhan itu berjenjang dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan yang paling tidak pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Kebutuhan yang fisik gitu ya. Misalnya kalau makanan tuh mengatasi perut lapar itu kebutuhan dasar. Mengatasi kulit kusam itu fisik juga, kaitannya sama fisik. Lebih naik dari fisik apa? Secara emosional. Jadi lebih rileks gitu ya, jadi lebih bahagia, jadi lebih terasa bugar, fit. Kemudian naik lagi ke level berikutnya, yaitu aktualisasi diri gitu. Supaya terlihat lebih keren, supaya terlihat lebih pintar, supaya terlihat lebih profesional. Nah itu kita tanyakan tuh selama riset. Setelah itu kita petain lagi, apa sih yang mengganjal atau kita di sini disebutnya pain, apa sih yang mengganggu mereka pakai produk yang sekarang tapi nggak tercapai nih kebutuhannya. Oh ternyata mahal gitu ya, tidak ada pilihan, nggak efektif gitu ya, pakai cocolan buat muka, pakai kulit ternyata tetap hitam misalnya gitu ya, atau tetap bopeng-bopeng gitu ya, tidak efektif, atau porsinya kok terlalu kecil ya, atau modelnya kok nggak sesuai ya, atau kalau misalnya kita mau beli, aduh antri gitu. Nah itu namanya pain, mengganggu konsumen untuk memenuhi kebutuhannya atau jobs-nya. Terus gain-nya apa? Gain itu adalah hasil atau manfaat yang diinginkan. Nah, ini contohnya adalah misalnya ini, mudah dipakai, mudah digunakan, mudah dibersihkan, mudah dipahami, tadi kalau les ya, lebih murah, lebih ramah lingkungan gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari gain. Nah, kita lihat contohnya nih hasil dari teman-teman kemarin ketika mereka melakukan yang namanya riset ini terhadap 3 orang tadi, 3 kelompok tadi. Mudah-mudahan kelihatan ini teman-teman ya, mohon maaf ini kecil-kecil, saya coba capture di satu ini. Nah ini ada, sebelah sini ini ada ibu-ibu, tadi ibu rumah tangga, si Ibu Sarwendah, yang kanan atas sini adalah
Ibu Chelsea Olivia yang cantik. Yang bawah ini adalah ibu yang tadi dia itu eco living ya, harus ramah lingkungan. Bu Dewi kayaknya mirip-mirip deh buletannya gitu ya. Tapi setelah kita teropong lagi, kita bisa lihat bahwa ada bedanya. Ada sama, ada bedanya. Yang sama apa? Yang sama itu adalah semuanya bilang kami mau produk popok bayi yang gak iritasi di kulit bayi. Tapi ada bedanya, misalnya apa? Misalnya yang di ibu rumah tangga ini dia maunya murah, pokoknya murah. Kalau yang lainnya bilangnya affordable, terjangkau. Artinya terjangkau itu agak mahal nggak apa-apa, tapi sesuai dengan kualitasnya, gitu ya. Terus bedanya apa lagi? Ternyata kalau yang Ibu Chelsea, yang atas ini ya Ibu Chelsea, dia itu maunya ada rekomendasi dari ahli. Aduh. Kalau ibu rumah tangga cukup dengan review aja deh yang bagus gitu ya. Jadi kalau yang Ibu Chelsea dia nggak mau cuman review ya, harus ada expertnya gitu. Terus kalau yang kanan bawah, saya mau desainnya. Kemudian saya mau bahannya gitu ya. Bahannya tuh harus ramah lingkungan. Sehingga dari sini gitu ya, kita coba petakan yang kotak ini itu namanya value map. Ya, yang kotak ini namanya value map. Kita coba pasangkan gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ini namanya pain, kita coba pasangkan pain ini dengan penawarnya, obat penawarnya, atau namanya kita disebutnya namanya pain reliever gitu ya. Obat penawarnya apa sih? Misalnya ini ya, kulit bayinya nggak cocok. Kenapa ya kulit bayi kok nggak cocok sama popok? Oh, karena bahannya ABCD. Berarti kita harus cari bahan yang standar SNI untuk bayi, contohnya gitu. Kemudian misalnya yang kelompok bawah dia maunya desain. Oke, kalau desain ya berarti kita harus kasih banyak pilihan desain. Jadi lucu-lucu nih popoknya. Kemudian kalau ibu-ibu maunya hemat, bisa dipakai berulang-ulang. Yang bikin mahal apa sih? Cangkang luarnya. Yang sering kena pipis bayinya apa? Yang bagian dalamnya gitu ya. Sehingga dikasihlah itu bagian dalamnya bisa dibeli yang lebih murah gitu ya. Nah, sehingga kata My Baby Bum waktu itu kami menyediakan produk yang affordable, baby friendly, eco friendly. Ini hasil penelitiannya My Baby Bum tahun 2020. Nah, ini terakhir contoh dari saya. Nah, ini contoh ada produk namanya Binso, ini tuh bean bag. Dilakukan penelitiannya tahun 2018, bisnisnya masih jalan. Menarik sekali. Jadi waktu itu lagi musim orang-orang tuh suka pakai bean bag. Bean bag tuh kursi yang meletot-meletot itu ya. Kursi meletot-meletot kok orang suka gitu ya kalau dipikir-pikir. Tapi nggak hits banget loh waktu itu ya. Kafe-kafe pakai bean bag. Oke, kamu pengen bikin bean bag ya? Iya. Tapi aku tadinya mau nyasarnya anak-anak muda nongkrong di kafe. Tapi ternyata anak muda nongkrong di kafe kan nggak beli bean bag ya. Gitu. Yang beli bean bag siapa? Oh ternyata ada keluarga nih, keluarga muda yang baru punya anak, baru pindah ke apartemen, rumahnya kecil, butuh kursi. Tapi anaknya itu masih berangkang-berangkang itu, jadi suka kejedot tuh. Suka kejedot kursi ya kan. Akhirnya carilah furnitur yang ramah anak. Oke, kita bikin bean bag buat family deh kalau gitu ya. Terus mereka petakan, bean bag tuh ngapain sih orang pakai bean bag? Oh pengen santai gitu ya, pengen main, pengen istirahat sambil nonton gitu. Ternyata ada pain-nya. Pain-nya apa? Gampang kempes. Kalau gampang kempes artinya, aduh mau direfill nggak bisa. Masa dibuang si bean bag-nya gitu ya. Terus yang kedua mahal. Terus yang ketiga, ukurannya kecil-kecil. Padahal kalau kita bean bag kita maunya ngariung bareng-bareng. Usel-usel anaknya. Makanya ada gambar bapaknya lagi usel-usel anaknya gitu ya. Biaya kirimnya mahal, sulit dibersihkan. Nah ini sulit dibersihkan ini juga waktu itu digarisbawahi. Terus modelnya kok nggak variatif, bahannya nggak nyaman. Apa sih yang diinginkan? Yang waktu itu kita temukan adalah ternyata orang-orang tuh pengen ada sandaran leher. Nah ini sandaran leher nih inovasi baru nih. Kayaknya cuman sepele banget deh sandaran leher doang gitu ya. Tapi ternyata itu memberikan nilai tambah. Plus ukurannya itu XXXL. Jadi kalau di market adanya yang small, itu kita akhirnya sediakan yang XXXL. Kalau di pasar bahannya itu kain kanvas,
ternyata setelah di riset mereka suka sama yang fluffy-fluffy gitu ya, berbulu-bulu. Nah, akhirnya muncullah bean bag yang bentuknya baby panda, papa panda, dan mami panda gitu ya. Kemudian ukurannya triple XL, mudah dicuci, mereka sediakan jasa refill, menyediakan refillnya, dan yang paling utama itu inovasinya adalah di neck rest-nya ini, yang bantalan buat lehernya. Nah, ini hasil dari mereka memetakan menggunakan tadi riset, kemudian dibuat personanya, kemudian dipetakan dalam bentuk value proposition design atau value proposition canvas. Gitu. Nah, ternyata apakah ini dilakukannya cuma sekali? Nah, waktu itu kita penelitiannya sempat gagal sekali terus diulangi lagi. Nah, ini hasilnya adalah si produk bean bag yang alhamdulillah sampai hari ini masih eksis gitu ya di market gitu dan bisnisnya terus bertumbuh. Oke, nah ini terakhir dari saya. Jadi kalau misalnya kita bicara persona, itu dengan konteks yang berbeda jangan takut ya. Itu bisa ditawarkan dengan value yang berbeda. Jadi kita bisa nawarin produk yang berbeda loh untuk konsumen yang sama tapi konteksnya berbeda gitu ya. Misalnya contohnya ini wanita hobinya nonton bioskop malam minggu sama suaminya gitu ya. Pas diteliti ternyata apa sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu supaya rileks ya, bisa deket lagi sama suaminya, enjoy the moment. Tapi kalau mau nonton ternyata ngantri. Waduh, ngantri nih gitu ya, atau harus ninggalin anak dan sebagainya. Nah, dari sini mungkin yang kepikiran sama kita pertama kali solusinya ya udah sediain aja Netflix gitu ya. Nonton aja Pak Bu di rumah gitu ya. Atau sediain aja gitu ya bioskop tapi yang kursinya bisa buat dating sama suami gitu ya, yang kursinya gede. Tapi sebenarnya nggak terbatas pada nonton ya. Untuk memenuhi kebutuhan ini tadi sharing fun sama happy sama pasangannya, itu bisa aja kita sebagai pebisnis menawarkan dalam bentuk layanan makan malam romantis gitu kan ya. Atau kemudian menyediakan misalnya layanan spa untuk pasangan. Ya, jadi jangan khawatir gitu ya, sebenarnya ketika kita bicara satu persona dengan satu customer map gitu ya, kita itu bisa sangat kreatif mencari berbagai nilai untuk ditambahkan ke produk kita untuk ditawarkan kepada konsumen kita. Kurang lebih itu teman-teman semua, mudah-mudahan nggak terlalu cepat nyampeinnya gitu ya. Kuncinya apa sih? Kuncinya itu praktek, praktek, kemudian open mind gitu, terbuka artinya kita nggak boleh terkungkung dengan apa yang di pikiran kita, tapi berusaha memposisikan diri kita dari sudut pandangnya konsumen kita, sehingga kita bisa dapat ide yang sangat banyak gitu ya dari aktivitas ini. Oke, mungkin itu aja. Semoga bisa menambah pengetahuan atau menambah ide atau tiba-tiba dapat ide gitu ya dari salah satu bagian slide yang saya sampaikan sore ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi Savitri telah memberikan insight-nya mengenai bagaimana menilai desain produk yang diinginkan konsumen dan bagaimana membuat konsumen menyukai produk yang sudah didesain. Semoga yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua ya Bu. Amin, terima kasih Mas. Amin. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi inti dari acara Virtual Roadshow 2022. Sesi sharing ilmu bareng Bapak Nathan Santoso selaku founder dari Rajut Asa. Beliau akan memberikan insight-nya terkait jurus jitu tingkatkan value pada bisnis UMKM. Saya juga mau mengingatkan teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan di kolom chat, nanti saya akan bacakan pada sesi Q&A. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang Pak Nathan Santoso selaku founder dari Rajut Asa untuk memberikan insight-nya. Untuk waktu dan Selamat sore. Kami persilakan. Silakan Ya, Pak. selamat sore Kavi, teman-teman di Zoom, teman-teman di Instagram. Sorry tadi sempat keputus, tapi beginilah kalau hidup at the mercy of the platform. Jadi kalau mau kita nggak tergantung banyak sama Facebook sama Instagram, orang Indonesia bikin sendiri dong. Siapa tahu di sini nanti ada yang bikin ya. Presentasinya Bu Dewi luar biasa. Saya jadi jiper nih, saya takut nih mau present. Jadi mungkin saya akan sederhanakan sedikit ya.
supaya teman-teman yang di Instagram kan nggak bisa lihat slide-nya, biar bisa lebih gampang. Menurut saya, menciptakan sebuah nilai di UMKM itu adalah bagaimana caranya orang mau bayar apa yang diinovasikan. Tadi Bu Dewi sudah menceritakan bagaimana kita membuat desainnya, kita membuat marketingnya, cara berpikirnya, dan apa yang tadi diomongkan Bu Dewi itu penting banget dan kunci banget. Karena banyak sekali UMKM itu kalau kerja itu selama ini kurang terencana ya. Alasannya kurang terencana karena biasanya dulu kerja sendiri karena keharusan gitu kan. Waduh, kurang duit, akhirnya jual barang, bikin barang kecil-kecil, dijual, ternyata laku, lalu keterusan, bikin terus, sampai akhirnya nggak kerasa, usahanya jadi gede. Nah, tapi banyak yang kurang sadar bahwa potensinya itu masih bisa meledak lagi. Nah, caranya meledak pada saat kita memiliki sebuah inovasi, itu kita harus ngerti caranya membungkus. Sebenarnya saya ini akan melanjutkan apa yang Bu Dewi sampaikan tadi tentang customer journey. Jadi intinya kalau saya izin, ini sudah screen share saya ya? Oke, sudah screen share. Nah, saya hari ini presentasi saya kasih nama Innovation for Sale. Artinya inovasi untuk dijual. Nah, caranya jual inovasi gimana? Nah, kita perlu tahu ada dua hal yang sangat penting yang mungkin banyak sekali di antara kita yang masih skip, masih nggak tahu. Bahwa 95% keputusan orang membeli itu terjadi di alam bawah sadar. Jadi banyak orang yang berpikir, oh itu semuanya otak, itu menghibur diri. Karena sebenarnya purchasing decision atau keputusan membeli itu terjadi di alam bawah sadar. Ini yang ngomong bukan saya, tapi dosennya Harvard. Jauh lebih pintar dari saya. Nah, artinya kita harus bisa mengerti bahwa sebelum kita menjual barang itu dalam hal yang logika, dalam hal yang kognitif, kita harus bikin orang tuh suka dulu sama kita, suka dulu sama brand kita, ada relationship dulu sama kita. Nah, caranya gimana? Ini sebenarnya yang menarik. Ada satu perumpamaan katanya masalah emosi dan masalah logika. Itu kayak orang yang naik gajah. Jadi ada orang naik gajah, orang itu logikanya, gajah itu perasaannya. Jadi pada waktu jalan-jalan normal, wah itu yang jadi joki kecil, di atasnya gajah gede, seakan-akan dia yang paling hebat, dia bosnya. Gajah ke kanan, dia ke kanan. Gajah ke kiri, dia ke kiri. Tapi pada waktu ada sesuatu yang menarik perhatian si gajah, atau menyentuh emosi si gajah, atau dalam hal itu emosi kita, itu langsung orang yang nyetir gajah tadi itu nggak digubris sama si gajah. Dan orang itu nggak bisa ngontrol akhirnya, gajah mau ke kanan ya ke kanan aja, gajah ke kiri ya ke kiri aja, kecuali kalau dia kuat gendong gajah. So, in the end, purchasing decision atau keputusan kita membeli itu terjadi di alam bawah sadar. Dan hal yang kedua yang penting adalah bahwa sebenarnya kita itu berusaha untuk menjustifikasi atau otak kita itu mau menghibur diri intinya. Oh, kamu tuh nggak emosional kok. Decisionmu itu logika kok. Buktinya apa? Contohnya ini ya, kita semua dalam bulan puasa. Makan itu kebutuhan atau keinginan sih? Coba ditulis itu, yang Instagram ditulis di komen. Apa sih? Makan itu kebutuhan atau keinginan? Coba. Yang setuju sama saya ngomong itu kebutuhan, coba kasih hati-hati. Nah, ini ada hati-hati banyak ya. Yang menurut kamu, kalau yang berpikir bahwa ini keinginan, coba dikasih hati-hati sekarang. Ya, ini kelihatannya banyak yang ngomong keinginan. Makan itu keinginan. Kenapa? Karena manusia tuh 4 hari nggak makan, nggak mati kok. Kalau kebutuhan itu artinya, kalau kamu nggak makan 1 hari langsung mati. Nggak makan berapa jam langsung mati. Kenapa kamu pagi kepingin gojek, siang kepingin gojek, sore juga kepingin gojek? Bukan karena keinginan, bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Pada waktu kita ingin, otak kita menjustifikasi. Oh, kamu tuh lapar, nggak cukup. Itu ceritanya, dalam hal ini, otak saya terlalu pintar menjustifikasi keinginan saya sampai saya jadi gendut seperti ini. Nah, jadi intinya, kita harus ingat bahwa otak kita, logika kita, itu ada untuk, dalam tanda kutip, menghibur diri. So, tugas pertama UMKM untuk menjual inovasinya itu jangan lupa menyentuh emosi pasarmu. Nah, cara menyentuh emosi gimana? Nah, supaya kita bisa mengerti bagaimana kita menyentuh emosi, bagaimana kita jual, itu kita nggak mungkin jalan tanpa kita mengerti caranya customer, caranya pasar tuh mengambil keputusan. Nah, kalau tadi Ibu Dewi ngomongin masalah awareness, interest, gitu ya, itu kan customer journey. Nah, ini sekarang ada satu
artikel yang menarik dari Google, itu saya kasih judulnya di bawah, Decoding Decisions, Making Sense of the Messy Middle. Nah, ini saya belajar dari konten-kontennya Pak Kris Murwanto yang nanti minggu depan akan live dengan Rajutasa. Jadi kalau tertarik, nanti bisa join diskusi dengan beliau yang pakar behavioral science, jadi kita bisa mengerti lebih banyak. Tapi the messy middle itu adalah satu proses di mana orang itu ngambil keputusannya itu nggak linear, nggak gampang dimengerti karena kayak benang bulat modelnya. Artinya gimana? Pertama kali pada orang ngambil keputusan itu dia pertama kali ada triggernya, dia kepingin sesuatu, dia mau sesuatu, makanya dia berusaha mau sesuatu. Kalau contohnya Ibu tadi kepingin nonton drakor-drakor supaya orangnya tambah ganteng, tambah cantik, mau beli TV yang bagus. Itu namanya trigger, kepingin. Pada waktu trigger itu terjadi, maka dia akan melakukan eksplorasi, cari tahu mana sih yang baik, saya harusnya beli yang mana. Nah, pada waktu dia mau cari tahu, itu namanya proses eksplorasi. Cari di Google, best TV sekarang, 42-inch TV, dan seterusnya. Pada waktu setelah dia cari, ketemu banyak, dia akan berusaha mengevaluasi, yaitu proses selanjutnya mengevaluasi pilihan-pilihan yang banyak tadi. Ada Samsung, LG, Sharp, Polytron, dan sebagainya. Dia akan melihat, yang mana sih yang harus saya pilih? Choice-nya banyak banget, informasinya banyak banget, akhirnya orang sampai di sana, biasanya kalau kita ngapain? Cari review kan? Mau membandingkan antara produk ini, kira-kira dibandingkan dengan produk itu, mana yang lebih bagus? User review-nya seperti apa? Sampai setelah kita melewati eksplorasi dan evaluasi itu sampai capek, karena pada waktu kita evaluasi, kalau kita nggak puas, kita balik ke eksplorasi, cari merek yang lain, atau kita kelihatan, harganya ternyata kemahalan, saya harus beli yang lebih kecil sedikit, 40 inch, jadi eksplorasi lagi, kalau 40 inch ada pilihan apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi proses eksplorasi dan evaluasi ini terus berputar, di mana eksplorasi itu menambahkan pilihan, evaluasi itu mengurangi pilihannya, membandingkan, mengerti review, mengerti rating, mengerti rekomendasi dari orang lain. Setelah itu, kalau dia ada pemenangnya, dia akan turun masuk ke bagian purchase, yaitu membeli. Saya ulangi lagi, trigger keinginan atau kemauan atau kebutuhan, eksplorasi cari informasi, masuk ke evaluasi, kalau sudah ada pemenangnya masuk ke pembelian. Pada waktu dia masuk ke pembelian, dia akan mengalami sesuatu yang namanya experience. Jadi pengalaman pembeliannya seperti apa, pengalamannya dia mencari informasinya seperti apa, segampang apa dia cari informasi, dan seterusnya. Waktu experience itu ada, biasanya zaman sekarang dia bangga dong punya TV yang bagus, IG story, dimasukin. Itu akhirnya menambahkan di exposure, di lingkaran luar exposure. Saya tahu di Instagram Live nggak kelihatan ya, tapi di luarnya ada exposure, di mana exposure itu adalah informasi-informasi yang terkumpul berdasarkan iklan, berdasarkan word of mouth, kata-kata teman-teman kita, masukan teman-teman kita, keinginan yang kita punya, dan sebagainya itu masuk dalam exposure, masuk dalam informasi-informasi yang kita lewati dan kita konsumsi tiap hari secara sadar maupun nggak sadar, sehingga pada waktunya exposure tadi akan meningkatkan trigger yang menimbulkan rasa keinginan atau kebutuhan untuk melakukan pembelian terhadap barang tertentu. Oke, sampai di sini jelas ya. Kalau jelas kasih hati-hati dulu. Nah, ada yang ngasih hati berarti udah jelas di Instagram Live. Instagram Live, kamu bukan anak tiri, jangan khawatir. Kamu dicinta sama dengan yang di Zoom, tapi lain kali tolong bertobatlah masuk ke Zoom ya, biar bisa kelihatan slide-nya. Oke, hal yang menarik dari messy middle ini tadi adalah walaupun prosesnya yang nggak karu-karuan itu tadi, itu ada satu proses yang seamless alias nggak terputus atau sangat smooth atau sangat sangat mulus transisinya antara eksplorasi dan evaluasi. Jadi orang tuh nggak eksplorasi dulu selesai baru evaluasi, tapi sambil eksplorasi sambil evaluasi. Itu akan terjadi secara terus-terusan. Sehingga ini menyebabkan sebuah cara pengambilan keputusan yang rumit dan jauh lebih rumit dari sebelumnya. Kenapa kok bisa begitu? Zaman dulu, kita kalau mau makan, jalan-jalan di mall, kelihatan makanan yang enak, dicium baunya enak, kita masuk ke dalam. Tapi kalau sekarang Gojek kan nggak bisa dicium teleponnya kan?
Kita kelihatan kan coba lihat fotonya, ada makanan yang enak yang jual kakek-kakek, nggak ada fotonya, kita juga akhirnya mau milihnya gimana. Jadi pilihan yang ada itu semakin banyak, caranya berpikir banyak, cara mengambil informasinya juga banyak, informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Kalau dulu bau, kalau dulu melihat, sekarang mungkin melihat, mungkin promo, dan mungkin cuma foto. Jadi caranya ini sangat berubah dan harus kita sesuaikan. Tanpa penyesuaian terhadap cara pengambilan keputusan ini, bye-bye aja sudah sama inovasi kita. Karena inovasi itu suatu hal yang baru yang pasti akan lebih sulit untuk dijelaskan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya messy middle terjadi seperti ini, kita harus ngapain berarti? Nah, pertama, tadi kan kita ngomong ada exposure. Wah, informasi yang masuk yang bisa membuat kita kepingin. Jadi yang nomor satu harus kita lakukan, harus kelihatan. Artinya apa? Orang harus ngomongin produk kita, ngomongin brand kita. Nah, misalnya kita nih punya produk inovasi nih. Nah, produk inovasi itu kan produk yang relatif baru, yang mungkin nggak ada kembarannya. Pada waktu produk itu baru dan nggak ada kembarannya, otomatis yang harus kelihatan bukan cuma brandnya aja, tapi produk kategorinya, kategori produknya harus kelihatan. Misalnya, bikin nasi Padang pakai beras porang. Nah, orang kalau nggak ngerti beras porang, apa itu beras porang? Nggak ada yang paham kan? Nah, tapi kalau kita ngomongkan misalnya, oh ini beras yang gluten free, orang nggak tentu paham apa yang namanya gluten free. Oh ini beras tapi sehat. Masalahnya orang itu bukan kepingin sehat, kepingin kurus, kepingin cantik. Sehat itu bonusnya. Kalau nggak percaya, lihat aja ke gym, lihat aja ke tempat fitness. Banyak orang yang fitnessnya setengah mati, badannya hancur di dalamnya organ-organnya, tapi badannya keren, kelihatan gagah, kelihatan cantik. Jadi kita harus bisa mengerti pada waktu kita dilihat oleh orang lain, pada waktu kita terlihat oleh orang lain, oleh pasar kita itu dikenal sebagai barang yang seperti apa. Oke. Yang kedua, be irresistible. Artinya kalau sudah kelihatan, kita harus jadi sangat mempesona sampai orang tuh nggak bisa resist, nggak bisa tahan selain mau kontak sama kita, connect sama kita. Jadi setelah kelihatan mereka ada ketertarikan. Kita bisa masuk ke radarnya mereka, kita bisa menimbulkan trigger untuk mereka ingin membeli, akhirnya kita bisa menarik mereka untuk masuk ke bagian eksplorasi. Masalahnya sekarang, kalau misalnya eksplorasi itu sangat terbuka prosesnya di Google, orang masuk beras porang, tadinya misalnya mereknya beras porang merek Nathan misalnya, warung Padang beras porang Nathan, gitu kan? Waktu orang search beras porang tadi, akan kelihatan mereknya Kafi. Di bawahnya lagi, ada makanan Bali beras porang ala Kadafi. Nah ini kapan habisnya? Jadi akhirnya orang yang tadi sudah kepingin produknya kita, jadi ketemu produknya orang lain. Caranya gimana supaya itu nggak terjadi? Berarti pada waktu kita sudah kelihatan, sudah mempesona, kita juga siap-siap dilamar. Artinya, kita harus bisa bikin kamu beli sekarang ya, kamu ngelamar aku sekarang ya. Kita ikat komitmennya mereka, supaya mereka nggak cari-cari yang lain. Caranya gimana? Kita harus membuat sebuah proses yang seamless, artinya dari orang tertarik, orang cari informasi, masuk ke eksplorasi, kita harus menyediakan review-review, rating-rating, recommendation, supaya orang nggak ragu-ragu, kita kasih link untuk mereka beli di marketplace. Available, siap untuk dipinang. Dan yang terakhir itu fleksibel. Artinya fleksibel apa? Waktu kita mendekati proses bisnis dan proses pengambilan keputusan seperti ini, otomatis kita sebagai, kalau bahasa saya ya, kita ini kalau di UMKM sama di korporasi itu bedanya satu, yang paling besar. Kalau di korporasi, orang 5 ngerjain kerjaannya orang 5. Kalau di UMKM, orang 1 ngerjain orang 10 punya pekerjaan. Artinya apa? Kalau misalnya kita di UMKM nggak bisa hire tukang video 1, tukang foto 1, tukang bikin konten 1, nggak mungkin kan? Jadi akhirnya kita bisa semuanya. Jadi kita harus bisa fleksibel pada waktu kita ngatur tim kalau kita punya, itu cara pengaturan tim kita harus lebih cerdas, lebih hemat, dan bisa, satu orang bisa melakukan pekerjaannya beberapa orang yang berbeda. Kenapa? Karena tanpa itu, akhirnya strategi atau ide ataupun cita-cita yang kita punya nggak akan bisa dieksekusi dengan baik. Nah,
Mungkin sampai di situ, saya mesti ada satu slide lagi yang saya simpen mungkin untuk Q&A, karena kemungkinan besar nanti ada yang akan mempertanyakan hal itu. Sampai situ dulu, kalau berkenan silakan follow Rajut Asa, akan ada konten-konten yang lain di sana yang akan membantu setiap kita untuk berinovasi dan menjadi UMKM yang siap terbang. Terima kasih Kavi, saya kembalikan Kavi. Oke, terima kasih Pak Nathan. Kita masuk ke sesi Q&A nih. Coba kita lihat kolom chat dulu ya. Oke. Pada malu-malu nih nanyanya kayaknya Pak. Oke, semuanya pemalu, apalagi di IG Live ini. Iya, di GLS nggak ada yang nanya ya. Yang di Zoom ada Kavi, Yang di Zoom ya. ada yang budidaya jamur. Budidaya. Wah, iya tadi saya sudah lihat itu, keren itu. Oke, saya baca ini dari Jejen Jailani. Mau tanya, saya pelaku budidaya jamur. Tiap Lebaran dan Tahun Baru, pasar libur, saya punya ide untuk bikin olahan kaldu jamur atau penyedap rasa dari jamur tanpa MSG. Gimana cara surveinya sedangkan di masyarakat sudah tertanam merek Royco? Dan apa bisa ikut kompetisi untuk kaldu jamur atau cara membuat media tanam jamur tiram? Monggo, mungkin bisa dijawab Pak Nathan. Saya, oke. Yang pertama Pak Jejen, produknya luar biasa, saya seneng banget, cuman ada satu yang harus diingat, kalau Bapak pakai bahan baku jamur, maka kalau Bapak nanti mendaftar ke BPOM, tidak mungkin boleh ngomong tanpa MSG. Karena jamur itu adalah satu sumber glutamat. Glutamat itu adalah satu zat kimia yang membuat MSG itu rasanya enak. Jadi kalau mengandung jamur, biasanya tidak diperbolehkan oleh BPOM untuk mengatakan no MSG atau MSG free. Jadi itu satu masalah yang pertama ya. Nah, masalah yang kedua, kalau menurut saya yang harus dipikirkan adalah Royco itu besar banget perusahaannya. Brandnya sudah sangat established. Nah, yang harus kita pikirkan, kadang-kadang gajah itu kalahnya sama semut. Gajah itu kalahnya bukan sama orang. Kalau main ini loh, apa namanya ini? Ini apa namanya Kavi main ini? Apa ini? Sweet. Kalau bahasa Jawa ya sweet ya, sweet. Nah, gajah itu kalahnya sama semut. Artinya hal yang menjadi kelemahan kita itu kadang-kadang justru kekuatan kita. Semut itu bisa masuk ke hidungnya gajah. Dalam artian, sekarang kalau misalnya kita tidak bisa mengalahkan besarnya Royco, maka kita harus ngajak Royco main di tempat yang kecil. Artinya apa? Sekarang ini banyak sekali orang yang cari produk itu bukan produk yang mainstream. Yang dicari itu banyak produk-produk yang artisan. Jadi ada kata-kata kunci itu yang sangat penting untuk dimengerti ya. Sekarang itu tadi Ibu Dewi mengatakan sustainable living. Jadi ada satu kategori baru ini, sustainable living atau hidup yang berkelanjutan ya itu istilahnya ya. Nah itu industrinya, size-nya industrinya itu 10 miliar US dollar sekarang. Dan diantisipasi untuk tumbuh sampai kira-kira 70 miliar lebih US dollar sampai di waktu 2030. Jadi sustainable living atau kehidupan yang ramah lingkungan dan sebagainya ini jadi market yang besar. Kalau Bapak juga membudidayakan jamur tiram, ada kata-kata from farm to table, itu menjadi sesuatu yang mahal. Artinya Bapak bisa menunjukkan prosesnya dari nanam, lalu barang itu dikeringkan, ditumbuk, lalu setelah itu disterilisasi, divakum, dijual. Apalagi kalau Bapak bisa memperkenalkan packagingnya no plastik. Jadi Bapak pakai kata-kata satu yang dicatat adalah artisan, ya. Yang kedua adalah Bapak memainkan posisinya from farm to table, artinya dari pertanian sampai ke meja, dan Bapak bisa menunjukkan prosesnya. Nah, yang terakhir, tadi kan dibilang 95% orang itu mengambil keputusan di alam bawah sadar. Yang tadi belum tertulis, itu adalah satu lagi, orang itu selalu suka diceritai. Orang itu akan sangat tertarik dan lebih mudah untuk mendengarkan sebuah cerita daripada dituturi. Artinya, pada waktu Bapak menjual itu, yang Bapak jual juga Bapaknya sendiri.
Jadi Pak Jejen ini siapa? Mukanya seperti apa? Yang dihadapi itu apa? Nah, kesempatannya korporasi itu nggak ada satupun yang kepengen kelihatan lemah. Korporasi itu semuanya suka jaim, kepengen kelihatan kuat, kepengen kelihatan hebat. Kenapa? Karena duitnya dari nilai sahamnya dia. Bapak bisa main cara lain. Orang itu suka dengar cerita, dan yang bikin orang tertarik sama tokoh sebuah cerita adalah justru cacatnya. Bapak perhatikan kalau Bapak lihat film ya. Bapak kalau lihat film, karakter yang Bapak bisa relate, karakter yang Bapak bisa kerasa ada hubungan yang erat yang Bapak suka, itu rata-rata cacat. Gak peduli dia itu pecandu kayak, atau dia tuh perampok, atau gimana. Tapi kadang-kadang kalau Bapak lihat ya, justru yang membuat bisa relate, itu adalah orang ini kelihatan manusianya. Sehingga hubungan emosional antara Bapak dengan karakter film tadi itu jadi baik. Nah itu kalau Bapak pakai, Pak Jejennya Bapak ceritakan, prosesnya Bapak ceritakan, apa yang Bapak alami Bapak ceritakan, tiap hari live pada waktu melihara jamur, ngelihat ini jamur ini baik, jamur jelek, Bapak kasih IG story, itu bisa menjadi sesuatu yang powerful semestinya. Dan itu akan menciptakan satu hubungan yang sangat baik dengan pasar Bapak. Coba Bapak lihat ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sangat unik mereka caranya. Itu kalau Bapak lihat, ada satu perusahaan skincare, namanya Lush, L-U-S-H. Lush ini sangat pinter banget dia tuh marketingnya, jadi sekarang itu akhirnya dia tuh menutup sosial medianya sebagai protes terhadap perusahaan-perusahaan platform yang besar. Nah, menjadi sebuah karakter yang bisa dirilit sama orang lain, Bapak nggak boleh takut mempolarisasi orang. Jadi kalau Bapak membuat sebuah produk yang ramah lingkungan, jangan takut untuk punya posisi yang kuat dan yang sangat tegas terhadap orang-orang yang merusak lingkungan. Oke, jadi saya ulangi, yang pertama, Bapak coba lihat sisi sustainability-nya, karena industrinya besar banget, 10 miliar dolar di-expect akan tumbuh sampai 70 sekian miliar dolar di tahun 2030. Yang kedua adalah Bapak menjadikan brand yang artisan, yang jumlahnya kecil, nggak banyak, tapi diciptakan oleh manusia yang real, yang bisa diikuti jalan hidupnya oleh orang-orang yang ada di sekitar Bapak. Yang ketiga adalah Bapak menjelaskan masalah from farm to table, menggunakan packing ataupun strategi-strategi yang betul-betul ramah lingkungan untuk memperkuat posisi Bapak di dalam sustainable living market. Kira-kira begitu menurut saya, Pak Jejen. Semoga berkenan. Luar biasa jawabannya. Semoga terjawab ya, Pak Cecep ya. Pak Jejen. Pak Jejen. Oke. Yes. Lalu, dan apa bisa ikut kompetisi untuk kaldu jamur atau cara membuat media tanam jamur tiram? Mungkin Mas Davi bisa bantu dijawab. Apakah bisa, Mas? Untuk kaldu jamur, memang kalau saya lihat ini cocoknya masuk ke ICS kedua yang bekerjasama dengan Rajut Tasa yang UMKM. Cuman memang ada satu syarat kita yang mungkin ini kan kayaknya baru mau dibuat. Memang syarat kita itu untuk yang UMKM itu sudah setidaknya 1 tahun berjalan untuk perusahaannya. Jadi kayaknya mungkin dicoba aja dulu, cuman kayaknya belum bisa ikutan nih kalau belum 1 tahun. Cuman mungkin ada usaha-usaha lain dari Pak Jejen yang kayaknya bekerja di bidang UMKM juga. Kalau ada yang mau didaftarkan saja. Mestinya sih bisa ikutan kalau untuk usaha yang sudah berjalan untuk lebih dari 1 tahun. Kira-kira gitu, Pak Fi. Oke, berarti Pak Jejen dicoba saja dulu, mudah-mudahan bisa ya, Pak. Mungkin budidaya jamurnya sudah lebih dari 1 tahun dan itu kan UMKM juga, mau ikutan tuh boleh tuh. Oke, baik, terima kasih Mas Davi. Lalu ada pertanyaan untuk Bu dosen nih, untuk Ibu Dewi. Izin bertanya Bu dosen, bagaimana cara mengatasi konsumen yang mempunyai cita rasa atau berbeda rasa? Monggo Bu Dewi bisa dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Dari Pak, siapa Mas Kavi? Dari Suripah. Oh, Ibu ya kayaknya ya? Kayaknya. Ibu Suripah. Ibu Suripah ya kayaknya. Ya.
Memang kalau dari pengalaman, ketika kita tuh habis riset itu tuh pasti ditemukan banyak keinginan, banyak banget keinginannya gitu. Kalau mahasiswa biasanya mereka melakukan riset gitu ya, kemudian cari suara terbanyak dulu gitu, biasanya itu dulu. Oh ini apa sih misalnya kalau ngomongin makanan atau ngomongin baju ini kebetulan saya seringnya ke fashion nih Mas Kavi ya. Iya. Ke pakaian gitu ya. Pakaian itu kan taste ya, gaya gitu kan, style banget gitu ya. Tiap orang tuh punya gayanya masing-masing. Tapi kemudian kita coba cari apa sih yang paling banyak dibutuhkan gitu ya. Misalnya waktu kita riset itu, oh sekarang tuh orang tuh pusing sama baju kalau wanita gitu ya, yang heboh gitu, yang bunga-bunga gitu ya. Kayak kalau di pasar tuh kalau orang Jawa bilang wes kemeriek gitu ya, kemeriek gitu. Aduh ini kok banyak banget ya gitu. Ternyata kita menemukan ada sekelompok yang mereka tuh pengen baju yang basic. Basic tuh yang dasar, yang polos-polos gitu. Jadi mungkin memang ada sekelompok orang yang suka yang heboh, tapi kita nemuin ada sekelompok juga yang ternyata banyak. Dan mereka itu butuh pakaian yang lebih sederhana, lebih basic gitu ya. Akhirnya ya udah kita bikin produknya basic aja dulu gitu. Jadi ada yang eh, apa tadinya ada satu produk yang heboh dress, ternyata ada sekelompok wanita yang sukanya kayak saya gitu lebih tomboy, pakai bajunya basic, potongannya loose gitu ya, terus sukanya pakai kemeja-kemeja sama celana. Ya udah akhirnya kemudian dibuatlah yang baju kemeja dan celana tadi yang sifatnya lebih sederhana gitu ya. Terus habis itu tapi kan kemudian ketika udah apa namanya kalau ngomongin fashion nanti ngomonginnya masalah warna. Ya berarti kita sediakan pilihan warna gitu ya. Tapi tetap aja sederhana tapi kemudian pilihan warna karena ternyata yang masih bisa dipenuhi sama kita adalah pilihan warnanya. Jadi kainnya tuh macam-macam tapi secara cutting bajunya itu tetap sama. Stylenya adalah yang sederhana. Nah, kemudian kita belajar lagi, oh ternyata di fashion itu, kalau di baju itu, nih ada 3 macam ternyata kalau produk gitu. Jadi ada produk yang sifatnya itu basic. Basic itu berarti produk dasar gitu ya. Kemudian ada produk yang sering apa ya regular kita bilangnya regular. Jadi ini produk ini tuh emang sering dikeluarkan. Jadi ini stylenya pemilik brand gitu ya misalnya. Jadi misalnya saya tuh stylenya adalah yang regular ini. Kemudian yang terakhir itu ada namanya fashion item. Nah, fashion item ini rada beda sendiri gitu. Jadi misalnya saya sebagai pemilik itu lebih srek ke yang basic gitu ya misalnya. Tapi saya ngelihat kadang-kadang ada konsumen saya yang suka nanya, Kak ada nggak yang agak ada kombinasinya gitu ya. Kak ada nggak sih yang ada apa namanya di bagian kerahnya ini bentuk kerahnya yang beda gitu. Kak ada nggak sih yang ada aplikasinya gitu? Oh berarti ada yang dulu beli produk basicnya kita, tapi mereka cari juga yang produk yang lebih quote unquote yang lebih variatif. Tapi kita nggak mau nyediainnya tuh terus menerus karena kan sebenarnya kan yang kita jual adalah yang basic gitu ya. Jadi kita lihat kalau fashion itu biasanya ada musimnya, ada musimnya. Jadi ada musim ketika orang sering beli, ada yang musim yang biasa-biasa aja. Nah, ketika kita mau ngetes yang kelompok yang kedua nih, yang suka sama yang agak variatif, kita coba tes tuh, keluarin seri koleksi yang agak ada variasinya tadi. Tapi di mana? Ketika musim orang banyak beli baju gitu. Misalnya sekarang nih, ini pas banget nih buat ngetes yang kayak gitu-gitu ya. Menjelang Lebaran atau menjelang Tahun Baru. Ya, kita riset lagi dari situ. Jadi kita coba, oh ada orang yang minta, kita coba, oh apakah bener nih market ini tuh memang banyak yang mau atau enggak gitu, cocok atau enggak. Kemudian ternyata ada juga yang orangnya itu fashion tapi antusias banget gitu ya sama fashion. Jadi pengennya tuh beda, mencerang aja. Pokoknya pengennya tampil gaya aja. Bisa nggak sih brandnya ini nyediain? Ya bisa aja kalau kita pengen ngetes gitu ya. Bisa aja kalau memang ada permintaan, tapi nggak bisa banyak. Karena apa? Karena sebenarnya basis konsumen kita kan yang basic tadi ya gitu. Yang akan banyak beli ada basic. Tapi ternyata ada loh sebagian orang ini yang lihat brand kita dan pengen beli. Tapi di sesi-sesi khusus. Jadi kita keluarkanlah itu fashion item
yang ngikutin tren lah gitu. Kalau orang lain bikin bling-bling, sesekalinya lah kita bikin bling-bling, tapi di satu sesi memang khusus tapi limited edition gitu. Jadi memang nggak bisa semuanya itu kita penuhi gitu ya, apalagi kita mungkin punya keterbatasan produksi, keterbatasan apa namanya ngedesain juga gitu ya, kan pusing banget gitu. Jadi ya sudah, kita fokus aja ke market kita yang memang sudah kita layani tadi. Tapi kalau ternyata ada permintaan, ya kenapa enggak ya, namanya juga berbisnis. Ya sudah, kita coba tes, tapi di event-event yang memang kemungkinan orang itu belinya tuh peak season-nya di situ gitu. Misalnya menjelang lebaran, ya udah sok tuh kita tes, tapi lebih limited edition, kita lihat aja nih responnya kayak gimana gitu. Nanti sesekali bikin yang fashion item yang tiba-tiba bling-bling. Tapi kemudian kita tetap fokus ke yang basic tadi gitu ya. Itu mungkin cara untuk tetap menarik konsumen dari cluster yang lainnya gitu ya tadi ya, untuk ikut ngelihat brand kita tanpa kita kehilangan fokus gitu ya, atau jadi malah pusing sendiri ketika kita mau apa namanya menjalankan bisnis atau ketika mau memproduksi gitu. Daripada bikin pusing, ya udah sesekali pas ada momennya kita lakukan gitu. Tapi sisanya sih bisa tetap fokus. Gitu sih kurang lebih ini dari cerita pengalaman apa yang saya amati, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih Mas. Amin, semoga bermanfaat ya Bu. Terima kasih Bu Dewi. Nah, sebelum kita akhiri acara, mungkin dari Pak Nathan ada pesan-pesan untuk teman-teman yang hadir nih di Zoom maupun live Instagram. Pak Nathan. Dengar ya sekarang ya? Ya. Tadi lupa pencet. Teman-teman, UMKM ini masa depan dari bisnis. Jadi jangan diremehkan. Walaupun kamu ini kecil, tapi kamu ini tengil dan bisa berhasil. Artinya harus bandel, ya. Nah, artinya bandel itu apa? Berani mencoba hal yang baru, menambah pengetahuan. Banyak sekali kesulitan UMKM itu cuman adalah di dua. Nggak tahu mesti ngapain, dan yang kedua, duitnya dari mana. Nah, sekarang Idea Nation dan Rajutasa ini punya kesempatan gratis lagi. Kalau nggak daftar ya keterlaluan, gitu kan? Nah, artinya kemungkinan terburuk kalau nggak dapat pendanaan apa? Ya kemungkinan terburuk nggak dapat pendanaan, kamu juga belajar kan bikin business plan. Kalau bikin business plan itu kalau ada di kepala sama ditulis itu lain loh. Pada waktu ditulis kita akan bisa melihat hal-hal yang lemah ada di situ. Tadi punyanya Bu Dewi itu slide-nya itu aja dilakuin. Nggak mungkin bisnis kamu tuh nggak ada perubahan. 100% ada perubahan. Masalahnya mau repot nggak? Mau nggak tidurnya ditunda? Mau nggak nonton drakornya dikurangin berapa seri? Nah, itu aja yang menurut saya harus dilakukan. UMKM yang bisa berhasil adalah UMKM yang mau mendisiplin diri melakukan hal-hal yang dia nggak suka. Kalau mau mendisiplin diri melakukan hal yang nggak suka, melakukan hal yang dia anggap nggak penting tadinya, tapi seharusnya sangat teramat penting. Saya harap dengan sesi hari ini, teman-teman bisa cepat-cepat daftar. Karena peluangnya nggak jauh lagi, nggak banyak lagi. Dan kemungkinan besar, sulit cari yang beginian lagi, yang di depannya nggak ada. Di Rajutasa ada Q&A-nya di sana dijelaskan kenapa kok ini penting buat kita, dan kenapa kok nothing tulus. Langsung ke Rajutasa, bisa nonton. Nah, ada pertanyaan tadi di live Instagram yang belum sempat dijawab, yang di sini juga nggak ada bisa dijawab, langsung DM saya di Rajutasa. Kalau bisa misalnya saya bisa jawab lewat teks atau bisa lewat voice note atau apapun juga. Pokoknya whatever it takes, saya kepingin kita semua bisa maju bersama, jadi UMKM jagoan yang inovatif, supaya yang lokal juga bisa go internasional. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Dewi, salam kenal, keep in touch ya Bu. Salam kenal Pak Nathan, keep in touch juga Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Nathan. Nah, kita tiba nih di akhir acara roadshow. Nah, saya akan mengumumkan pemenang virtual background yang paling kreatif dan menarik, yaitu dimenangkan oleh Zainuddin ALG. Nah, untuk pertanyaan terbaik ada Mas Jejen Jailani. Nah, selamat ya kepada pemenang. Jangan lupa langsung DM Instagram Idea Nation untuk mengklaim hadiahnya.
Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia dan juga teman-teman lainnya yang telah berpartisipasi pada virtual roadshow Idea Nation bersama Rajut Asa tahun 2022. Terima kasih kepada Mas Davi sudah memberikan materi tentang kompetisi Idea Nation, dan terima kasih juga Ibu Dewi Safitri dan Pak Nathan yang telah memberikan materi yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut seputar Idea Nation dan kompetisinya, teman-teman bisa mengunjungi website ideanation.id dan juga follow Instagram di in.ideanation. Nah, akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila masih ada salah kata atau tidak berkenan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Kavi Marsila, pamit undur diri. Terima kasih. Jadilah bagian dari inovasi Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kavi, terima kasih semua. Dah. Nah, terima kasih juga. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Mari, Iya, kasih. saya izin live ya. Terima kasih, Mas. Izin Oh, iya. live. Kita berfoto bersama ya? Oh, ada foto bersama. Lupa. Belum didokumentasi.